jelas point of view. Aku menatap Andra yang sedang fokus dengan pekerjaannya. Kacamatanya menggantung dengan sangat tampan di hidungnya yang mancung, membuatnya terlihat jauh lebih menawan. Sejak dulu, aku selalu terpesona dengan ketampanannya. Bahkan kemarahanku bisa surut begitu saja hanya karena ia menunjukkan wajah tampannya. Ya, aku tahu, tidak seharusnya aku lemah pada wajah tampan. Ketukan di meja membuatku mengalihkan tatapan. Aku mendongak dan mendapati Pak Arya yang berdiri di depan mejaku. "Ada apa ya, Pak?" tanyaku. Pak Arya adalah asisten manajer dari departemen produksi. Bisa kurasakan tatapan Caca dan Ayu yang tertuju padaku. Pak Arya mengulas senyum dan menyodorkan berkas yang berisi daftar spare part yang harus segera kumasukkan ke dalam barang-barang yang harus segera dibeli. Akulah." Panggilnya membuatku yang sedang membaca daftar barang pun mendongak. "Kenapa, Pak?" tanyaku yang membuat Arya mencebik. "Jangan panggil Pak dong, lah. Aku sama kamu kan cuma beda 4 tahun aja. Panggil nama atau Mas juga gak apa-apa." Ujar Pak Arya membuatku membuka mata sedikit lebar, kemudian mengulas senyum dan mengangguk. "Oke, kalau memang maunya begitu. Omong-omong, nanti malam ada acara nggak?" tanya Arya membuatku mengangguk. Rasanya semua orang di departemenku tahu kalau malam adalah waktu bagiku untuk menghabiskan waktu dengan Chandra. Dan sekarang bertambah dengan Andra juga. Aku harus jemput Chandra, dan setelah malam nggak bisa kemana-mana. Kenapa emangnya? Akulah. Jangan belaga bodoh deh. Ejek Caca membuatku mendelik ke arahnya. "Nyaut aja lo kayak knalpot bajai." Gerutuku yang disambut dengusan mengejek. Kemudian tatapanku kembali kepada Arya. Ia masih berdiri di depan mejaku bahkan saat aku sudah selesai memasukkan spare part yang ia ajukan. "Kalau gitu, siang ini bisa?" Aku menatapnya bingung. "Bisa apa?" tanyaku. "Makan siang sama aku." Aku menggaruk pelan leher bagian belakang dengan jari telunjuk. Kemudian tanpa sengaja, ujung mataku menangkap bayangan Andra yang menatapku dari kursi kerjanya. Berpura-pura memiringkan kepala, aku pun menoleh dan Andra menatapku dengan mata menyipit. Aku merasa merinding melihat tatapannya yang tajam. "Sorry, Arya. Kayaknya nggak bisa. Aku udah ada janji sama orang lain." Jawabku dengan jelas. Arya terlihat sedikit kecewa, tapi ia tersenyum lebar seolah harapan masih belum lenyap. Punggungku tiba-tiba merasakan hawa dingin. "Akulah, kesini sebentar. Bawa sekalian daftar barang yang kamu kerjakan." Perintah Andra tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Baik Ayu, Caca, dan Arya sama-sama menoleh pada lelaki tampan yang tidak lain dan tidak bukan adalah suamiku itu. Dika juga terlihat sama bingungnya. Pasalnya Andra tidak pernah memanggil sendiri orang yang harus menghadapnya. Biasanya ia pasti menyuruh Dika. "Bentar ya." Seruku kemudian berdiri dan membawa kertas di dalam map plastik dan berjalan menghampiri Andra yang menatapku dengan tatapan yang masih tajam. Lalu, saat aku melangkahkan kaki ke dalam, Andra langsung menutup pintu dan mengurungku di sana. Di antara pintu dan dirinya, ia menatapku dengan alis terangkat sebelah. "Ngomongin apa sama dia?" tanyanya ketus. Aku memutar mata. Aku tahu dia yang dimaksud adalah Arya. "Cuma ngomongin kerjaan," jawabku santai. Andra menyipitkan mata, lalu ia mengambil remote dan menutup tirai, mencegah orang di luar ruangan melihat ke dalam. Jantungku berdebar kencang. Sungguh aku tidak pernah mengira akan berada dalam posisi seperti ini. "Jangan bohong. Gak mungkin dia ngomongin kerjaan dengan mata yang seolah pengen makan kamu." Gerutu Andra membuatku menatapnya pungah. "Gak usah aneh-aneh deh." Andra menunduk, membuat wajahnya sejajar dengan wajahku lalu menatapku dengan bibir menyeringai.
Aku tahu isi otak cowok cuma dengan ngelihat matanya. Jelas-jelas dia suka sama kamu. Katanya membuatku mengangkat tangan lalu menyentuh sisi pinggangnya. Aku menatapnya dengan senyuman kecil. Kamu cemburu? Bukannya malah aneh kalau aku nggak cemburu? Andra balik bertanya yang membuatku terkekeh. Kacamata yang ia kenakan masih terpasang di wajahnya, membuat ketampanannya justru bertambah berkali-kali lipat jika dilihat dari dekat. Gemas, aku pun mendorong wajahku dan mengecup pipinya, membuat Andra membeku sejenak, lalu mengerjap dan menatapku dengan kening mengernyit. Ini aku lagi cemburu. Protes Andra membuatku mengangguk. Aku tahu, gemes saja soalnya. Andra mendengus, kemudian menjauhkan tubuhnya dan menatapku dengan tatapan menilai. Aku menunduk, menatap penampilanku sendiri. Hari ini, aku memakai rok alain berwarna putih di bawah lutut dengan belahan di bagian belakang. Lalu blaus berwarna hijau muda. Warna kesukaanku. Mana yang aku minta? Tanya Andra membuatku menyodorkan berkas yang kubawa. Andra kemudian berbalik dan berjalan menuju meja. Aku mengikutinya dari belakang, diam-diam melirik ke arah sekat kaca yang tertutup sepenuhnya. Orang di luar tidak akan berpikir yang aneh-aneh kan? Aku periksa dulu. Oh iya, makan siang nanti sama aku ya? Ajak Andra membuat senyumku terbit. Gak bisa, aku ada janji. Andra menatapku dengan serius. Janji sama siapa? Tanyanya penuh selidik. Rasanya senang juga diposesifin setelah sekian lama. Aku berdeham kemudian menyimpan kedua tangan di depan badan. Sama suami saya, Pak. Andra mendengus geli. Ia pun memandang lurus ke arahku dengan raut wajah datar dan dingin. Bilang sama suami kamu, istrinya saya pinjam dulu. Aku mengerucutkan bibir dan menggeleng. Saya nggak yakin suami saya ngizinin. Soalnya suami saya pencemburu, Pak Pras. Ya, Andra memang masih menggunakan nama tengahnya di perusahaan ini karena tidak mudah bagi orang-orang untuk mengganti panggilannya. Aku dan Andra tidak menutupi hubungan kami, tapi kami juga tidak menunjukkannya dengan kentara. Yang orang-orang tahu, aku adalah janda beranak satu. Tidak ada satupun yang tahu kalau suamiku masih hidup dan menjadi bos mereka semua di perusahaan ini. Andra memijit pangkal hidungnya, kemudian pura-pura mendesah lelah. Apa boleh buat kalau begitu? Kamu saya culik aja. Aku tertawa mendengar perkataan Andra. Kamu mau makan apa? Biar aku pesenin. Andra menyentuh bibirnya dengan jari telunjuk dan berpikir. Kamu sendiri mau makan apa? Ia malah balik bertanya. Terserah kamu, tapi aku lagi pengen makan yang anget. Sopiga? Tanya Andra, aku menggeleng. Enggak lah. Terus apa dong? Terserah kamu. Andra menatapku dengan tatapan geli. Mulai deh sifat ceweknya. Jangan kasih aku jawaban terserah. Aku melipat bibir dan mengendikan bahu. Ya terserah kamu. Aku ngikut aja. Hai. Panggilnya dengan suara yang membuat jantungku berdebar kencang. Aku pengen bakso, boleh ya? Andra mengangguk. Kalau gitu, kita ke tukang bakso langganan kita aja. Gimana? Aku menatapnya dengan sedikit terkejut. Kamu ingat? Andra mengendikan bahu. Lewat aja di kepalaku. Aku menatapnya dengan tatapan haru. Namun, jauh di dalam hati aku takut. Masa lalu yang kami lewati memang tidak mudah. Apalagi masa-masa di mana aku kehilangan anak pertamaku yang belum sempat melihat dunia. Sejujurnya, jika bisa meminta, aku lebih ingin Andra hanya mengingat hal yang membahagiakan dan menyenangkan. Meskipun kejadian itu sudah berlalu lama sekali, tapi aku tidak yakin Andra bisa menanggungnya saat ingatannya kembali. Udah kan? Gak ada yang mau kamu omongin lagi? Tanyaku. Andra mengangguk.
Aku pun pamit keluar karena pekerjaanku belum selesai. Aku menghela napas dan membuka pintu. Melirik ke arah Dika dan tersenyum sopan. Ya, Dika sudah tahu tentang aku dan Andra. Ya, mana mungkin Andra menyembunyikan tentang fakta sebesar ini. Dan lagi, dari yang kudengar, sebelum ingatan Andra tentangku kembali, Andra menyuruh Dika untuk mencari informasi tentang suamiku, yang adalah Andra sendiri. Itu artinya, Andra sudah curiga tentang jati dirinya sendiri. Lah, lo dimarahin bos lagi? Tanya Caca sambil menggeser kursinya menghadap ke arahku. Arya sudah tidak terlihat lagi di depan mejaku. Dan aku menatap Caca yang menungguku untuk bercerita. Raut wajahnya terlihat sangat penasaran. Kepo lo? Dengusku yang membuat Caca berdecak. Gue bukan kepo tapi penasaran. Sama aja Maimunah. Gerutu Ayu. Enggak kok, Pak Pras nggak marah. Caca menatapku dengan tatapan menyipit. Terus kenapa manggil lo? Tirainya juga ditutup. Tanya Caca lagi membuatku mengendikan bahu. Tiba-tiba Caca mencengkeram bahuku, membuatku menatapnya dengan bingung. Bos Barbar itu nggak ngapa-ngapain lo kan? Tanya Caca serius yang membuatku tertawa. Kemudian aku menoyor kepalanya. Makanya lo jangan nonton Pope mulu. Kotor otak lo jadinya. Ejakku membuat Caca mengerucutkan bibir. Ia kemudian kembali duduk di kursinya, tapi matanya masih melirik ke arahku. Aku pun kembali bekerja dan mengabaikannya. Namun tidak berhasil, Caca justru terlihat jauh lebih penasaran lagi. Padahal kan, bukan pertama kalinya aku dipanggil ke ruangan bos. Kepala gue bisa bolong kalau lo pelototin terus, Ca. Caca menumpukan tangannya pada sandaran kursi kerjanya, lalu menyandarkan dagu di sana dengan tatapan masih mengarah ke arahku. Ada yang aneh sih belakangan ini. Ujar Caca membuatku melirik sekilas ke arahnya. Aneh gimana? Tanyaku acuh tak acuh. Caca menatapku dengan tatapan menilai. Lo kelihatan jauh lebih ceria. Aura lo anget aja belakangan ini. Emang biasanya gue gimana? Tanyaku heran. Caca tertawa. Biasanya lo bermuram durja. Jawab Caca yang disambut tawa oleh Ayu. Ayu kemudian menatapku dan ikut menimbrung. Lo lagi jatuh cinta ya, lah? Aku memutar bola mata. Kalian kan tahu yang gue cinta itu suami gue. Tapi kan suami lo udah meninggal. Lah, mending terima aja sih Arya. Kayaknya suka banget sama lo. Saran Caca yang membuatku was-was dan melirik ke arah ruangan Andra. Tirainya sudah terbuka dan laki-laki itu sudah kembali bekerja dengan serius seperti biasa. Akan bahaya jika Andra mendengar perkataan Caca barusan. Aku pun melirik Caca sekilas dan menggeleng. Gue yang gak suka sama dia. Di kantor ini gak ada makhluk laki-laki yang lo suka kayaknya, lah. Tambah Ayu sambil berbalik menatapku dari belakang. Aku tersenyum. Ada kok. Hah? Teriak Caca dan Ayu membuat beberapa orang di bilik sekitar kami ikut menatap ke arah keduanya. Aku tertawa pelan melihat reaksi mereka. Caca meringis saat mendapati tatapan atasannya. Ia pun kembali menundukkan kepala dan berbicara dengan suara pelan. Siapa? Kok nggak cerita? Tanya Caca padaku. Aku menggelengkan kepala. Ngapain cerita? Lo kan ember bocor. Yang ada satu perusahaan tahu. Caca mengerucutkan bibir. Gitu banget lo Eme teman sendiri. Tapi gue juga penasaran. Lah, siapa laki-laki yang sukses nembus dinding baja di hati lo? Kata Ayu yang membuatku mengulas senyum. Aku menoleh keduanya kemudian mengangkat kedua alis dan bahu bersamaan. Membuat keduanya mendesah. Tahu kalau aku tidak akan mengatakan apa-apa. Menjelang siang, seperti janjinya, Andra dan aku mengunjungi kios bakso yang menjadi langganan kami sejak SMA dulu. Lebih tepatnya saat kami mulai pacaran. Ya,
Baik aku dan Andra memang berasal dari keluarga berada, tapi menongkrong di tempat yang menghabiskan banyak uang bukanlah kesenangan kami. Apalagi saat itu, Andra sedang mencoba hidup mandiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Sejak dulu, hubungan kami memang naik turun. Apalagi sejak Mama Fanya kalau aku berasal dari keluarga Kusuma. Ketidaksukaannya padaku ditunjukkan secara gamblang dengan lebih banyak memihak nada dan menolakku secara terang-terangan. Jujur, saat itu aku merasa harus menghentikan hubungan dan perasaan cintaku untuk Andra. Aku tidak mau menjalin hubungan dengan laki-laki yang keluarganya tidak menerimaku. Namun, Andra bersikukuh dan tetap berjuang agar kami tetap bersama-sama. Kupikir, setelah menikah, Mama Fanya akan sedikit menyukaiku. Atau setidaknya saat aku hamil anak pertama kami, Mama Fanya akan sedikit melunak. Namun kebenciannya tidak berubah dan malah semakin besar. Aku melirik Andra yang terlihat fokus menatap jalanan. Beberapa kali, ia menggenggam tanganku, mengusapnya dengan ibu jari lalu kembali ke kemudi. Mas Andra, panggilku. Andra menoleh. Kenapa nggak manggil begitu pas di kantor? Tanya Andra membuatku terdiam salah tingkah. Aku kan bawahan kamu di kantor. Sebelum jadi bawahan, kamu itu istriku. Aku tidak bisa membantah. Kita kan udah sepakat tentang ini. Andra menoleh dan menatapku dengan setengah hati. Aku mengulas senyum kecil di bibir, tak kuasa menahan geli saat melihat wajah merajuk Andra. Ia sudah berusia 31 tahun, tapi saat merengut, suamiku itu sangat mirip dengan Chandra. Mas? Panggilku lagi. Kamu gak penasaran? Tanyaku pada Andra membuat Andra menoleh padaku dan mengernyitkan dahi. Penasaran tentang apa? Tentang makam yang Papa dan Mama tunjuk sebagai makam kamu. Jawabku yang membuat Andra menatap ke depan dengan tatapan serius. Tangannya memegang kemudi dan bahunya terlihat naik ke atas. Ia menghirup napas dalam kemudian menghembuskannya perlahan. Iya, aku juga penasaran. Masalahnya adalah, aku juga harus buktiin aku masih hidup dan narik lagi sertifikat kematian yang sempat dibuat Mama. Aku mengangguk. Ya, sejak Andra dikabarkan meninggal, aku tidak pernah melaporkannya pada pemerintah dan mengeluarkan sertifikat. Bahkan sampai saat ini. Berbeda dengan Mama yang memang sudah memalsukan sertifikat kematian Andra untuk benar-benar menyembunyikannya. Kamu gak mau coba gali makamnya? Tanyaku membuat Andra menghela napas. Sekalipun digali, aku gak boleh bikin Mama atau Nada tahu. Aku menoleh padanya. Kenapa? Andra tidak menjawab, tapi raut wajahnya berubah serius. Ia melirik ke arahku dengan tatapan yang tak bisa kujelaskan, tapi secara garis besar aku bisa menebaknya. Tubuhku menegang dengan keringat dingin yang tiba-tiba terasa di tengkukku. Aku menelan saliva dengan susah payah saat kembali mendengar Andra berkata, "Kalau di dalam makam itu ada jasadnya, kemungkinan besar ada orang yang mati menggantikanku." Aku menatapnya serius. Jika benar ada yang menggantikan Andra untuk dimakamkan, lalu siapa orangnya? Elusan di atas lutut membuatku menoleh pada Andra. Jangan mikirin apapun. Itu urusanku. Aku yang akan cari tahu tentang ini. Gimana mungkin aku nggak mikirin ini, Mas? Kalau benar ada jasad yang terkubur di sana, bisa aja keluarga atau bahkan orang yang dia cinta juga merasakan apa yang aku rasakan selama 4 tahun terakhir. Lirihku dengan napas yang tiba-tiba terasa berat. Aku tahu, karena itu aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku mengangguk pelan, kemudian menunduk dan membalas sentuhan Andra di atas kakiku. Aku harap ingatanku segera pulih. Aku membuka pintu mobil dan berjalan menuju gerbang sekolah Chandra. Hari ini, aku memang berjanji untuk menjemputnya dan mengajaknya berjalan-jalan di mall. Andra sendiri tidak bisa ikut karena mendadak harus bertemu klien penting.
Ia akan menyusul kami nanti di mall setelah pekerjaannya selesai. Aku memasang senyum lebar saat melihat Chandra berjalan keluar dari dalam gedung sekolah. Ia berjalan bersama seorang anak perempuan cantik dan manis dengan rambut terurai. Rambutnya lurus dengan ikal di bagian bawah. Aku melihat Chandra yang menulis sesuatu di atas kertas, lalu memberikannya pada anak perempuan itu. Aku ingat Chandra pernah menceritakan tentang anak yang tidak bisa bicara dan tuli. Mungkinkah gadis itu yang Chandra ceritakan? Chandra. Panggilku membuat Chandra berhenti berjalan dan menatapku. Matanya berbinar senang. Ia menepuk pundak anak kecil bernama Vega tersebut, lalu menunjuk ke arahku. Vega menatapku dengan mata bulatnya dan mengulas senyum. Membuatku membalas senyumannya dengan tak kalah manisnya. Mereka berdua pun berjalan ke arahku. Chandra menarik tangan Vega dan berhenti di hadapanku. "Mama, Papa mana?" tanya Chandra. Aku berjongkok di depan keduanya. "Papa ada urusan sebentar, nanti Papa nyusul kita ke mall," jawabku. Chandra mengangguk kemudian menoleh pada Vega. "Vega, ini mamaku," kata Chandra sambil membuka mulut lebar-lebar dan sejelas-jelasnya. Vega melihat gerak bibir Chandra dan mengangguk. Ia mengambil kertas di tangannya lalu menunjukkannya padaku. "Selamat siang, Tante." Begitu tulisannya. Aku mengangguk lalu mengambil bukunya dan menulis di sana. "Selamat siang juga, cantik." Pipi Vega bersemu merah. Kemudian ia menunjukku lalu membawa jari telunjuknya ke lesung pipinya. Entah ia mengatakan aku juga cantik atau apa. Namun aku tetap mengangguk berterima kasih. "Mamanya Vega mana?" tanyaku pada Chandra. Namun Chandra menggelengkan kepala. "Mamanya Vega nggak jemput, Ma." Aku mengernyitkan dahi. "Kok nggak jemput?" tanyaku lalu Chandra menoleh pada Vega dan tersenyum kecil. "Mamanya Vega kerja, Ma, jadi Vega suka nunggu di sini sendirian." Hati kecilku terusik mendengar itu. Lalu aku pun kembali mengambil buku kecil di tangan Vega dan kembali menulis. Di bagian bawah, aku bisa melihat nomor telepon. Mungkin nomor telepon ibunya Vega. Vega mau ikut Tante sama Chandra. Nanti Tante antar pulang ke Mama. Vega menatapku dan Chandra bergantian. Mungkin berpikir bolehkan ia ikut. Chandra tersenyum lalu meraih tangannya. Hatiku berdebar hangat melihat kepedulian anak laki-lakiku itu. Chandra menganggukkan kepala pada Vega, meyakinkannya. Akhirnya Vega pun mengangguk. Aku memasukkan nomor telepon mamanya Vega ke ponselku, lalu menempelkannya ke telinga. 5 kali aku berusaha menelpon dan di ke-6 kalinya baru panggilanku dijawab. "Halo? Halo?" Suara dari seberang menjawab. Aku pun mengusap kepala Chandra pelan dan menatap Vega. "Mama Vega, saya mamanya Chandra." Terdengar kesiap dari seberang sana. "Oh ya, Mama Chandra. Ini saya ibunya Vega. Apa ada masalah di sekolah ya, Ma?" tanya ibunya Vega membuatku mengulas senyum. "Oh enggak, Mbak. Saya cuma mau bilang, saya izin ajak Vega ke mall barengan saya sama Chandra. Daripada dia nunggu di sini sampai Mbak pulang kerja." Lama tak terdengar suara. "Memangnya nggak merepotkan, Mbak?" tanyanya pelan dan sungkan. Aku mengulas senyuman dan menatap Vega yang menatapku dengan tatapan bulat polosnya. Hatiku terasa sedih melihat anak itu. Aku pun tersenyum manis padanya. "Enggak kok, Mbak. Nanti pulangnya biar saya antar, Mbak. Mbak kirim aja alamat tempat kerja atau rumah Mbak." Terdengar helaan napas lega di ujung sana. "Terima kasih, Mbak. Nanti saya kirimkan lewat SMS alamat rumah saya." Aku pun mengiyakan dan kami pun bergegas menuju mobil. Andra menyuruh Pak Sofian untuk mengantarku ke mall. Setelah mengantarku, Pak Sofian boleh pulang karena aku akan dijemput oleh Andra. "Gimana hari Chandra hari ini?"
Tanyaku pada Chandra yang memilih duduk di kursi belakang bersama dengan Vega. Chandra tersenyum lebar. Hari ini Chandra belajar melukis, Ma. Melukis? Tanyaku yang diangguki oleh Chandra. Lalu Chandra menoleh pada Vega yang menatap kami berdua dengan tatapan polos. Chandra menatapku dengan tatapan mata berbinar. Vega jago banget lukis loh, Ma. Oh ya? Tanyaku antusias. Lalu Chandra menyuruh Vega untuk mengeluarkan buku gambar dari dalam tas Vega. Aku melihat tas Vega yang terlihat sudah usang, buku gambarnya pun terlihat sudah lecek. Sepatunya memudar dan berbanding jauh dengan sepatu yang digunakan Chandra. Aku melihat gambar yang dilukis oleh Vega. Seorang perempuan dengan wajah yang hangat, lalu anak kecil yang aku yakin adalah dirinya sendiri, dan yang terakhir seorang laki-laki yang tidak berwajah. Aku menatap Vega yang terlihat gugup. Namun kenapa ia tidak membuat wajah pada gambar laki-laki dewasa yang berdiri di sebelah gambar ibunya? Aku mengusap puncak kepala Vega dan tersenyum kecil. Kamu pinter banget gambarnya, kataku sambil mengacungkan jempol. Bisa kulihat pipi Vega yang perlahan berubah merah. Ia menoleh pada Chandra dan mengulas senyuman manis. Bunyi telepon dari dalam tas membuatku menunduk dan mengambilnya. Aku menyunggingkan senyum saat melihat nama suamiku di sana. Halo, Mas. Sayang udah sampai mall. Aku melirik keluar jendela. Belum nih, sebentar lagi kayaknya. Ya udah, kamu nanti mau nungguin aku di mana? Di Playzone aja ya. Temen Chandra juga ikut soalnya. Temen Chandra? Tanya Andra membuatku tertawa. Kenapa ia terdengar begitu terkejut? Aku pun melirik Chandra dan Vega yang terlihat bermain berdua. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Iya, yang namanya Vega. Yang disabilitas itu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. See you later ya, sayang. Ya, kamu juga hati-hati dan semangat kerjanya. Andra tertawa. Ya, aku semangat kok. Maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu dari awal. Aku menunduk dan sepenuhnya paham. Nggak apa-apa. Kamu kan juga bakalan jemput aku nanti. Makasih sayang. Sampein salam sayang aku sama Chandra ya. Katanya membuatku melirik Chandra. Papa bilang sayang sama Chandra. Mata Chandra melebar dan menatapku. Lalu ia mendekatkan mulutnya pada telepon. Chandra juga sayang Papa. Aku bisa mendengar tawa Andra di seberang sana. Have fun dulu sama Mama dan Vega ya, nanti Papa nyusul. Chandra mengangguk semangat. Iya, Papa. Semangat kerjanya ya ah. Iya, sayang. Makasih. Aku pun kembali menempelkan ponsel ke telinga. Ya udah yang, kliennya udah nyampe. Aku meeting dulu ya. Iya. I love you. I love you more. Andre's point of view. Aku menutup telepon dan menarik napas dalam. Sebenarnya aku berbohong pada Akula saat mengatakan aku ada meeting mendadak dengan klien penting. Aku mendongak, menatap gedung pengurus pemakaman. Hari ini, aku dan Dika berencana untuk mencari tahu tentang makam yang dipakai oleh keluargaku untuk menipu Akula dan keluarganya. Aku sudah menunggu Papa sejak tadi. Sebenarnya, aku sengaja memilih hari ini karena Mama sedang ke Bali bersama dengan teman-temannya. Papa yang baru saja keluar dari mobil bersama dengan supir pribadinya, terlihat menghampiriku. Aku belum sepenuhnya memaafkan Papa, meskipun Akula sudah memaafkan beliau. Ia sudah membohongiku, membohongi Akula dan juga cucunya sendiri, Chandra. Fakta itu tidak akan pernah berubah. Namun, mungkin nanti, aku tidak tahu kapan, aku akan bisa sepenuhnya memaafkan Papa. Apa kamu nunggu lama? Tanya Papa padaku. Aku menggelengkan kepala. Aku juga baru datang. Papa mengangguk. Lalu, kami pun berjalan menuju makam tadi.
Papa terlihat memandu jalan karena hanya Papa yang tahu di mana letak makam yang dimaksud. Kami melewati sebuah pohon berukuran besar, lalu berbelok ke kanan dan menemukan nisan dengan namaku. Jantungku bertalu kencang dengan keringat yang mengucur di punggung. Aku terlalu terkejut dan tak habis pikir. Air matanya menetes tiba-tiba. Aku bahkan tidak menyangka. Sama seperti yang dikatakan oleh Ayla, jika seseorang menggantikan jasadku di dalam sana, mungkin keluarga atau bahkan orang yang ia cintai mungkin mencari-carinya selama ini. Bertanya-tanya kemana perginya ia. Jadi, makam ini yang Papa pakai untuk menipu Ayla dan keluarganya? Tanyaku dingin. Papa menoleh dan mengangguk lirih. Saat itu Papa nggak punya pilihan, Endra. Aku mendengus. Kemudian menatap Papa dengan nelangsa. Seenggaknya Papa harus coba untuk mengatakannya padaku. Atau setidaknya Papa mencegah rencana gila. Mama, alih-alih mencoba membantuku, Papa justru hanya bungkam selama 4 tahun ini. Membiarkan Ayla dan juga anak Andra menderita tanpa Andra. Papa menunduk, tubuhnya yang ringkih bergetar. Papa tahu, maaf saja nggak cukup dan gak bisa mengembalikan waktu yang sudah hilang. Ucap Papa dengan suara yang syarat akan penyesalan. Aku memijit pangkal hidung. Kemudian menoleh ke belakang pada Dika yang sejak tadi menungguku. Minta polisi untuk membongkar makam ini, urus persetujuannya, dan lakukan semuanya dengan prosedur hukum. Titahku membuat Dika mengangguk patuh. Ia pun berjalan meninggalkan aku dan Papa. Papa tahu jasad siapa yang ada di sana? Tanyaku pada Papa. Papa menggelengkan kepala. Papa nggak tahu apa-apa. Papa hanya menuruti keinginan mama kamu. Mama kamu yang mengurus semuanya. Aku pun menatap lurus pada nisan di depan sana. Lalu, aku pun berjongkok dan mengusap nisannya. Aku pasti akan mencari tahu kamu siapa dan mengembalikan kamu pada keluarga yang menunggu kamu. Kataku lirih dan pelan. Menjelang pukul 2 siang, aku pun menyusul Ayla dan anak-anak ke salah satu mal di Jakarta. Aku menaiki lift dan berjalan menuju salah satu restoran makanan cepat saji. Ayla, Chandra dan juga Vega sudah ada di sana setelah berbelanja dan bermain. Aku mengulas senyum saat melihat 2 orang yang kusayangi melebihi hidupku duduk di dekat jendela. Di sebelah Chandra, duduk seorang anak perempuan berwajah cantik dan manis. Sama-sama memiliki lesung pipi seperti Chandra. Assalamualaikum. Sapaku membuat Ayla dan Chandra menoleh ke arahku. Ayla tersenyum dan mencium punggung tanganku, sedangkan Chandra langsung turun dari kursinya dan memeluk kakiku. Aku pun berjongkok dan memangkunya. Hei jagoan! Sapaku membuat Chandra tertawa. Hai, Papa jagoan! Udah selesai mainnya? Tanyaku pada Chandra. Dan Chandra pun mengangguk. Ia memeluk leherku dan mencium pipiku sekilas. Aku terkekeh. Hatiku tersentuh hangat melihat perlakuannya padaku. Papa, ini teman Chandra. Ujar Chandra sambil meminta turun dari pangkuan dan menunjuk Vega. Anak perempuan itu menatapku dengan tatapan polos. Membuat hatiku tersentuh dan jujur merasa gemas. Halo? Sapaku kemudian mengulurkan tangan, mengajaknya bersalaman. Saya papanya Chandra. Vega mengangguk, lalu mengambil buku dari saku bajunya dan menulis. Aku menunduk, melirik ke arah Ayla yang juga menatapku. Dia udah bisa nulis, padahal baru umur 4 tahun. Andra menatapku dengan tatapan serius. Seolah tak percaya. Halo, Om, saya Vega, temannya Chandra. Hatiku terenyuh melihat deretan tulisan di atas kertas. Kemudian aku pun menyunggingkan senyum. Makasih udah mau jadi temannya anak Om. Vega mengerjap, kemudian menatapku bingung. Aku mengangguk pelan, lalu menarik kursi di sebelah Ayla. Chandra dan Vega kembali asyik memakan makanan mereka. Ayla menatapku dengan lekat,
membuatku berdeham dan menoleh padanya. Aduh, suami kamu yang ganteng ini bisa salah tingkah kalau dilihatin begitu. Kataku membuat Ayla tersenyum geli. Kamu gak apa-apa? Pertanyaan Ayla membuat jantungku meloncat keluar. Aku menatapnya kaget kemudian mengerjap dan mengendalikan diriku secepat yang aku bisa. Aku merinding sebenarnya. Bagaimana bisa Ayla menanyakan perasaanku seolah ia tahu aku sedang tidak baik-baik saja? Apa mungkin itu yang disebut insting seorang wanita? Gak apa-apa, cuma lapar aja. Kamu udah pesen makan? Tanyaku yang tidak melihat makanan apapun di depan Ayla. Ayla menggelengkan kepala. Aku nungguin kamu, biar makannya bareng. Mau dipesenin apa? Tanyanya sambil berdiri. Aku menyentuh tangannya dan meremasnya pelan. Makasih ya. Tanya Ayla bingung. Makasih buat apa tiba-tiba? Ia kemudian menatapku dengan tatapan menyipit. Kamu bikin salah ya? Aku mendengus. Enggak, Yang. Aku cuma mau bilang makasih aja. Soalnya kamu cantik banget hari ini. Kemarin enggak? Aku tak bisa menahan kedut geli di bibirku dan aku pun tertawa. Kemarin juga cantik. Tiap hari cantik. Ayla menggelengkan kepala. Lalu berdiri dan berjalan menuju kasir untuk memesan makanan. Aku melihat beberapa kantung belanja di bawah meja. Beberapa terlihat seperti tas dan sepatu, juga buku. Aku mengambilnya dan melihat judulnya. Buku itu adalah buku untuk belajar bahasa isyarat. Aku mengangkat tatapan pada Vega dan mengangguk-anggukan kepala. Ayla membeli 2. Apa itu artinya ia juga mau belajar bahasa isyarat? Ayla kembali beberapa saat kemudian. Ia mengambil duduk di sebelahku dan meraih tanganku, menggenggamnya di tangan dan menatap pada 2 makhluk mungil di depannya. Aku just kepikiran, gimana kalau kita bikin adik buat Chandra? Tanyaku yang sontak membuat Ayla menoleh padaku. Ia mengerjap dan menatapku dengan tatapan seperti orang yang sedang berpikir. Kamu mau punya anak lagi? Aku mengangguk. Kalau kamu gak keberatan. Bisa kulihat Ayla tersenyum lalu mengangguk pelan. Tapi kita tanya Chandra juga ya. Dia udah siap buat punya adik lagi atau belum? Aku dan Ayla menatap ke arah Chandra. Hatiku kerap kali menghangat setiap kali melihat dia tertawa dan tersenyum gembira seperti ini. Yang, kita ke toko perhiasan ya? Tiba-tiba, aku mengangkat tautan tangan kami dan menunjukkan tangan kananku. Gak ada cincin pernikahan di jariku. Ayla tertawa. Biasanya laki-laki lain justru gak mau lo pakai cincin pernikahan. Tapi aku mau. Aku pengen nunjukin sama semua orang kalau aku udah ada yang punya. Kulihat semu merah terbit di wajah Ayla. Membuat darahku berdesir hebat setiap kali melihatnya. Ia sungguh cantik. Perempuan paling cantik di dunia. Ya udah, kita bikin lagi aja yang baru. Di depan, Mas. Kata Ayla menunjuk pada sebuah restoran tongseng daging kambing di depan. Aku pun menghentikan mobil dan menoleh ke belakang. Pada 2 anak yang tertidur pulas setelah puas bermain. Aku turun dulu, ya? Aku mengangguk. Ayla turun tepat saat seorang perempuan yang sepertinya berusia tidak jauh seperti Ayla keluar dari restoran. Ia menoleh ke kanan dan kiri lalu terlihat lega saat melihat ke arah mobil kami. Aku mengernyitkan dahi saat merasa familiar dengan wajah perempuan itu. Aku pun membuka sabuk pengaman dan membuka pintu mobil. Mbak, maaf ya saya ngerepotin. Ujar perempuan berjilbab itu. Kulihat Ayla tersenyum. Enggak kok, Mbak. Chandra juga kelihatan senang bisa main sama Vega. Air wajah perempuan itu terlihat sedih. Aku berjalan mengitari mobil dan berdiri di samping Ayla. Pupil mata perempuan itu melebar saat melihatku. Keterkejutan begitu kentara di matanya. Mas Andra?
Panggilnya dengan suara tercekat. Aku mengerjap, Ayla menatapku bergantian. Terlihat bingung. Mbak mengenal saya? Perempuan itu mengangguk lemah. Mana mungkin saya nggak kenal. Mas Andra anaknya Bu Fanya kan? Tiba-tiba perempuan itu menangis. Air matanya tumpah ruah di wajah. Aku dan Ayla kebingungan dengan apa yang terjadi. Mas, tolong antar saya ketemu ibu. Mbak, tenang dulu. Ujar Ayla sambil mengusap bahu perempuan itu. Perempuan yang entah siapa namanya itu pun terisak lagi. Aku dan Ayla saling menatap, lalu memutuskan membiarkan perempuan itu naik ke dalam mobil. Sebelumnya boleh saya tahu nama Mbak siapa? Saya Mila. Mbak, kenapa Mbak bisa kenal saya dan mama saya? Tanyaku padanya. Kami sama-sama melihat ke belakang. Pada Mila yang memangku Vega. Mila menatapku dengan tatapan bingung. Ayla berdeham. Mbak, sebenarnya suami saya didiagnosis amnesia disosiatif. Jadi, ada sebagian ingatannya yang hilang. Mbak Mila terlihat sangat terkejut. Maaf, Mas. Saya nggak tahu. Aku menggelengkan kepala. Nggak apa-apa, Mbak. Dulu, saya dan suami saya kerja di kediaman ibu. Sebelum Mas Andra nikah, saya mengundurkan diri karena hamil kakaknya Vega. Aku mendengarkan semua perkataannya dengan jelas dan cermat tanpa satu pun yang terlewat. Tapi, suatu hari, suami saya nggak pulang-pulang, Mas. Saya coba buat hubungin ke rumah ibu. Katanya suami saya kabur dan nyuri uang ibu. Mila meremas tangannya sendiri dan menggelengkan kepala. Tapi saya nggak percaya kalau suami saya begitu. Dia bukan orang yang seperti itu. Mbak, Mas. Ayla menatap ke arahku, jantungku berdebar kencang dengan berbagai praduga yang terlintas di kepala. Apa suami Mbak Mila belum kembali sampai sekarang? Mila menggelengkan kepala. Saya juga udah coba-coba cari suami saya ke rumah ibu, tapi ibu pindah rumah. Aku bergeming, menatap kosong ke depan. Ada banyak sekali pertanyaan dan juga prasangka di dalam diriku. Sentuhan di punggung tangan membuatku mengerjap. Sadar kalau aku tidak sendirian. Di sisi lain, aku merasa iba pada Mila dan anaknya. Mereka terlihat hidup serba kekurangan. Saya belum mengingat sejauh itu, Mbak. Tapi, saya akan berusaha untuk mencari informasi tentang suami, Mbak. Mila mengangguk dan menatap kami berdua dengan mata berkaca-kaca. Tolong, Mas. Saya selalu kebingungan saat anak saya bertanya tentang keberadaan ayahnya. Lirih Mila membuatku menegang. Sontak teringat pada sosok Chandra dan juga Ayla yang saat ini duduk di sebelahku. Ayla terlihat menatap Mila dengan sorot mata sedih. Aku meremas tangannya, membuat Ayla tersenyum tipis. Sangat tipis sekali. Boleh saya tahu siapa nama suami Mbak? Asep Sopandi, Mas. Mbak punya fotonya? Mila menggelengkan kepala. Sekarang saya nggak bawa, tapi foto lamanya ada di rumah. Kalau gitu, Mbak bisa kirim fotonya ke alamat ini. Ujar Ayla sambil memberikan alamat rumah kami. Aku menatapnya dan ia mengangguk pelan. Kami harus membantunya. Aku merasa iba pada Mila, yang sudah merasakan apa yang Ayla rasakan dulu. Terima kasih, Mas, Mbak. Kami pun pulang setelah mengantar Vega dan ibunya. Sepanjang jalan, hanya ada keheningan di dalam mobil. Ayla tidak bersuara, ia juga sepertinya larut dalam pikirannya sendiri. Mas, panggil Ala membuatku menoleh. Apa, sayang? Aku kasihan sama Mila dan anaknya. Ujar Ayla dengan pelan. Aku mengangguk. Rasanya aku ngelihat diriku sendiri tadi. Tapi keadaanku jauh lebih baik dari dia. Aku punya keluarga yang mendukungku. Aku juga tahu dengan jelas kalau kamu meninggal. Tapi Mila, dia bahkan gak tahu suaminya masih hidup atau enggak. Ayla membuang tatapan keluar jendela. Membuatku menghela napas dalam.
Aku akan bantu dia sebisaku. Ai, aku nggak bisa bayangin kalau kamu nggak ada di sisiku lagi. Lirih Ayla membuatku menoleh padanya. Kemudian tanganku terangkat dan menepuk puncak kepalanya pelan. Aku ada di sini. Ai, nggak akan kemana-mana. Ayla menoleh ke arahku. Janji? Tanyanya sambil mengacungkan jari kelingking. Melihat itu membuatku tertawa kecil. Janji! Ayla mengangguk sambil menahan tangis. Sekarang aku tahu dari mana kebiasaan Chandra. Gumamku membuat Ayla mendengus. Kemudian menoleh ke belakang pada Chandra yang tertidur lelap di sana. Aku sama Chandra sayang banget sama kamu. Begitu juga aku. Ai, kamu adalah cinta pertama dan terakhir buat aku. Kalian harta paling berharga, dan kali ini aku nggak akan biarin kalian terluka. Ayla menggeser sedikit duduknya, lalu menyandarkan kepalanya pada bahuku. Memeluk tanganku pelan tanpa mengganggu. Makasih karena udah pulang. Ke-11, menyembunyikan sesuatu. Pokoknya aku mau kita pindah dalam waktu dekat, Ai. Ujar Andra sambil berjalan di belakangku. Kedua tangannya dipenuhi dengan piring dan ia pun menyimpannya di dalam wastafel. Aku berbalik menatapnya. Kenapa harus pindah sih, Mas? Rumah ini kamu bangun dari nol dengan keringat dan kerja keras kamu loh. Andra mengangguk. Aku ngerti, tapi aku nggak mau bahayain kamu sama Chandra. Gimana kalau Nada datang lagi kayak kemarin? Tanya Andra lagi. Benar, kemarin sekali, Nada datang dan kembali membuat keributan. Ia menyebutku sebagai pelakor yang sudah mencuri tunangannya. Aku melirik pada jendela yang pecah karena lemparan batu darinya. Untung saja, Meng Opi sedang berpatroli, kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya rumah ini. Tapi apartemen kamu aman? Tanyaku sambil membalikkan ayam yang sedang kugoreng. Aku bakalan minta keamanannya diperketat. Kamu nggak perlu khawatir. Aku menghela napas dalam, kemudian melirik ke arah Chandra yang duduk dengan anteng di depan televisi. Sedang menonton tayangan kartun mobil balap dengan setoples cemilan. Ya udah, aku ikut kamu aja. Ya lagi pula, kami sudah pernah membahas tentang hal ini. Jadi, sudah sewajarnya aku mengikuti apa yang diinginkan oleh suamiku. Aku mengangguk, lalu kemudian mengangkat ayam goreng dari kuali dan meniriskannya. Aku melirik Andra dengan hati-hati. Mas? Panggilku membuat Andra menyahut dengan dehaman. Kamu udah dapat info tentang Pak Asep? Andra terdiam lama. Kemudian aku mendengar ia mematikan keran. Lalu bisa kurasakan ia berdiri di belakangku. Tak lama, ia pun mengambil gelas dari dalam lemari dan bersandar pada meja pantry dengan tubuh yang menghadap ke arahku. Aku lagi cari tahu. Jawabnya setelah minum. Aku menoleh padanya, merasa aneh karena nada bicaranya terdengar mengambang. Kamu gak apa-apa? Tanyaku cemas. Ia mengalihkan tatapan padaku dan tersenyum manis. Aku baik-baik aja. Ada kamu dan Chandra yang selalu ada di sisiku. Entah mengapa, meski ia bicara seperti itu, aku malah merasa cemas. Aku merasa Andra menyembunyikan sesuatu dariku. Aku pun mengangguk, tidak ingin memaksanya untuk bercerita. Toh, sejak dulu Andra begitu. Hai! Panggilnya pelan. Iya, Mas? Ia menatap lurus ke depan, keningnya berkerut seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Aku pun menunggunya dengan sabar. Ia melirik ke arahku dan menggelengkan kepala. Bukan apa-apa, katanya pelan, lalu kembali berjalan menuju ke ruang televisi, bergabung bersama Chandra yang masih asyik menonton TV. Aku hanya menggelengkan kepala heran, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. Setelah selesai masak, aku pun menghidangkan makanan di atas meja. Papa, Chandra.
Panggilku pada dua laki-laki kesayanganku itu. Ayo makan! Chandra bersorak gembira, lalu turun dari sofa dan menarik tangan Andra untuk mengikutinya. Ayo makan! Seru Chandra lagi, menirukan apa yang aku katakan sebelumnya. Kapten, I can hear you. Balas Andra membuatku tertawa. Aku pun menyiapkan nasi ke dalam masing-masing piring dan memberikannya pada keduanya. Makasih, Mama. Ujar Andra membuat pipiku memanas. Kami memang sepakat untuk saling memanggil dengan Mama dan Papa, apalagi di depan Chandra. Sama-sama, makan yang banyak 2 jagoan, Mama. Ucapku sambil tersenyum lebar. Kemudian tanganku terulur mengambil paha ayam dan memberikannya pada Chandra. Nih, paha ayam Upin Ipin kesukaan anak kesayangan Mama. Chandra mengambilnya dengan semangat dan mengucapkan terima kasih. Kami pun makan dengan suasana yang hangat, saling melempar candaan dan juga tawa. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba bunyi telepon berdering. Andra berdiri dan mengambil ponselnya. Sekilas aku bisa melihat raut wajah Andra yang serius saat melihat siapa yang menelepon. Halo, Dika? Aku tidak tahu apa yang Dika bicarakan di seberang sana, tapi aku bisa melihat tubuh Andra yang menegang. Raut wajahnya terlihat panik sekilas lalu berdeham saat sadar aku memperhatikannya. Baiklah, kamu urus dulu semuanya. Nanti saya menyusul. Setelah itu, Andra mematikan telepon dan menyimpannya di atas lemari kecil. Ia kembali ke meja makan. Tatapanku masih mengikutinya. Siapa? Tanyaku. Andra melirikku sekilas lalu menjawab. Dika. Aku mengangguk-anggukan kepala. Ada masalah? Andra menggelengkan kepala. Bukan masalah besar. Aku menatapnya lama. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa Andra mengatakan hal seperti itu dengan raut wajah yang agak pucat. Kamu sama Chandra ke apartemen duluan ya. Nanti aku minta air temenin kalian. Mas mau kemana? Tanyaku langsung. Ada yang harus aku cari tahu. Kamu gak mau kasih tahu aku? Tanyaku pelan. Andra menatapku lama kemudian menghembuskan napas dalam-dalam. Untuk saat ini, lebih baik kamu gak tahu. Aku menatapnya dengan kening mengernyit. Tanganku yang sejak tadi bergerak memasukkan dan mengaduk makanan di atas piring kini terdiam dalam genggaman. Aku merasa nafsu makanku merosot begitu saja. Aku akan kasih tahu kamu semuanya, tapi setelah semuanya pasti. Tolong ngerti ya? Melihat keseriusan dan kesungguhan Andra saat mengatakan itu pada akhirnya membuatku mengangguk.